Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah menuntun dan menolong kami. Namamu dipuji dan ditinggikan. Kami akan mendengar dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Engkau mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk jauh sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Menggambarkan bahwa pemazmur mengerti betul bahwa upaya manusia tanpa Allah itu sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Itu tergambar di dalam ayat 2 tadi. Pertama, bangun pagi-pagi. Pernyataan ayat ini, bangun pagi-pagi, menggambarkan sebuah keadaan, sebuah situasi yang memang usaha manusia yang terlibat di dalamnya untuk mengusahakan sesuatu agar memang mencapai hasil yang lebih baik dengan kekuatan manusia. Lalu gambaran yang kedua terlihat duduk jauh sampai malam. Menunda waktu tidur, menunda waktu istirahat, atau memperpanjang waktu untuk bekerja dan berusaha. Ini pun sebuah usaha yang dibangun oleh pemazmur yang disampaikan dalam ayat 2 ini. Lalu yang ketiga, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Artinya ini melibatkan sebuah kegiatan yang begitu sulit sehingga hasil yang diperoleh pun kemudian dimakan, tetapi dengan sebuah jerih lelah yang berlebih. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Lukas pasal yang kelima, mulai ayat yang kelima, Simon berkata begini, "Guru, telah sepanjang malam aku bekerja, menebar jala, tetapi tidak mendapat apa-apa." Saya melihat sebuah rangkaian yang begitu besar dari ayat ini yang menggambarkan bagaimana Simon memang telah berusaha sedemikian rupa. Bukan berarti Simon tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kemampuan. Justru itulah tempat ladang pelayanan dan pekerjaannya. Tetapi dengan usahanya itu tergambar begitu jelas. Sepanjang malam dia berusaha dengan jerih lelah, dengan waktu-waktu yang sulit, belum dengan kesulitan, kesukaran yang dialami. Tetapi kesimpulannya adalah tidak memperoleh apa-apa. Lalu kemudian di dalam Markus pasal yang kelima, seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Alkitab berkata dia pergi dari satu tabib kepada tabib yang lain. Telah diobati oleh berbagai macam tabib, berulang-ulang diobati, tetapi tidak mendapatkan hasil. Justru keadaannya lebih buruk. Nah, tergambar dari usaha-usaha yang dikerjakan semuanya
tidak menghasilkan seperti apa yang diharapkan. Tetapi Alkitab melalui pemazmur memberikan sebuah solusi di atas kesulitan-kesulitan dalam berusaha dan tidak mencapai hasil itu. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, bagi mereka yang berharap dan mengandalkan Allah, maka sesungguhnya bagi merekalah berkat Tuhan itu dilimpahkan. Ketergantungan kepada Allah itulah yang menjadikan mereka berhasil dan diberkati. Karenanya segala aktivitas, kegiatan, usaha yang kita kerjakan, bergantunglah, libatkanlah Tuhan, karena usaha manusia, daya upaya kita akan berakhir dengan kesia-siaan. Karenanya bersandar, berharaplah kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati. Amin.